Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, mohon maaf ya Bu Ayu hari ini agak telat tugasnya karena tadi sudah habis rapat di sekolah, jadi baru selesai. Nah, untuk materi hari ini, hari Senin, kita masuk ke subtema 4 ya, pengalamanku di tempat wisata. Nanti kita akan belajar di berbagai tempat wisata. Nah, hari ini kita akan mulai dengan 2 materi, yaitu materi yang pertama, kita akan belajar bagaimana mengungkapkan permintaan tolong di tempat wisata, dan juga kita akan menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat dan juga sila kelima di tempat wisata. Kemudian untuk materi yang kedua, kita akan belajar masih terkait membaca puisi, tetapi di tempat wisata, yaitu puisinya Bu Ayu pilih air terjun. Dan nanti kalian selain membacakan puisi, kalian juga harus menuliskan isi puisi sesuai dengan yang ada pada puisi itu. Menceritakan, ya, nanti ditulis. Setelah itu nanti ditugaskan. Seperti itu, kita mulai dari materi yang pertama. Silahkan dibuka buku siswanya. Untuk cara meminta tolong kepada orang lain di tempat wisata, kita harus memperhatikan yaitu 4 hal. Yaitu yang pertama, kita harus ungkapkan permintaan tolong itu dengan sopan, tidak boleh berkata kasar, ya. Yang kedua, kita juga harus ucapkan terima kasih setelah diberi pertolongan. Yang ketiga, jangan marah atau tersinggung jika yang kita mintai tolong itu tidak bisa menolong atau membantu. Dan yang keempat, mencari orang lain yang sekiranya mampu menolong kita. Jadi jangan putus asa, tapi meminta tolong ke yang lain. Nah, meminta tolong itu di tempat wisata bisa juga satu, kita meminta tolong untuk memfotokan kita ketika berada di tempat wisata, itu kan bisa ya. Terus yang kedua, mungkin bisa meminta tolong untuk membantu mengambilkan sesuatu. Kalau kita masih anak-anak itu biasanya kurang tinggi, minta tolong kepada orang yang lebih dewasa, seperti itu. Nah, contohnya, Pak, tolong bisa fotokan saya dengan ibu saya. Kalau dia bilang, oh iya bisa, kita berikan kamera kita, kemudian difotokan, dan setelah selesai ucapkan terima kasih ya Pak, gitu. Tapi kalau dia mengatakan, oh maaf saya tidak bisa, oh iya, ucapkan juga tidak apa-apa. Terus kita cari ke orang lain yang bisa membantu. Nah, untuk sikap yang sesuai dengan sila keempat ketika berada di tempat wisata. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang sesuai yaitu pertama, ketika kita berada di tempat wisata, kita harus menjaga ketertiban tempat wisata. Ada aturan-aturan yang harus kita taati. Yang kedua, menggunakan tempat wisata dengan bijaksana. Kita tidak boleh mencoret-coret atau apa ya, di situ menggunakan dengan bijaksana. Contohnya ada lapan, mungkin kita akan berkebun bertamasya di situ. Kita akan makan bersama keluarga kita. Jangan semua tempatnya kita kuasai, tapi mungkin ada pengunjung lain yang akan menggunakan tempat sebagian lagi. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian tempat wisata. Kita juga harus menjaga kebersihannya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kelima di tempat wisata itu juga ada 3. Yang pertama, membayar tiket jika akan masuk ke tempat wisata. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sikap sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada yang gratis ya. Kalau ada gratis pun mungkin itu hanya orang-orang tertentu dengan kriteria atau syarat tertentu. Tetapi kita sudah punya kewajiban ketika di tempat wisata harus membayar tiket. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pengunjung lain untuk menikmati tempat-tempat wisata yang lainnya. Contohnya ada beberapa objek. Nah, jangan kita menguasai semua tempat wisata itu, tetapi silahkan bergantian untuk melihat dan menikmati tempat wisata. Yang ketiga, berlaku adil kepada semua makhluk hidup yang ada di tempat wisata. Biasanya ada tanaman-tanaman di situ, tanaman hias, atau mungkin hewan-hewan yang sengaja dipelihara. Kita harus bersikap adil. Contohnya, kita diperbolehkan memberikan makan kepada hewan. Berarti kita harus memberikan makan kepada
Jangan hanya contoh ada 3 hewan di situ, monyet hanya 1 yang diberi makan, pastinya nanti akan berebut. Kita juga harus bersikap adil kepada makhluk Tuhan juga. Nah, itu adalah materi yang pertama. Untuk materi yang kedua, silakan buka halaman yang air terjun ya, yang ada air terjunnya. Ayo cek dulu. Halaman 184. Nah, yang ini, halaman 180. Membaca puisi. Ingat 3 hal apa saja? 1. Sesuai dengan intonasi. 2. Lafal halus jelas. Yang ketiga adalah ekspresinya. Judulnya yaitu Air Terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air terjun tinggi, melompat-lompat tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, itu contoh membaca puisi air terjun. Nah, untuk menceritakannya, bagaimana kita menceritakannya? Tulis ya di ceritanya itu ya. Ada sebuah air terjun, contohnya. Air terjun itu suaranya berderu-deru kalau dari jauh, seperti angin yang bertiup kencang sekali. Suaranya mirip sekali dengan angin yang bertiup kencang. Nah, setelah kita melihat ke sana, air terjunnya itu ternyata tinggi. Airnya itu melompat-lompat, tidak pernah berhenti, terus melompat. Nah, itulah yang namanya air terjun. Nah, ayo kawan, kita pergi ke air terjun dan mandi bersama. Itu contoh menceritakannya. Nah, kalian bisa menceritakan dengan bahasa lain, jangan sama dengan Bu Ayu ya. Kalian ceritakan seperti kalian sedang menceritakan kalian melihat air terjun itu. Seperti itu adalah materi hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tugasnya, Bu Ayu tekankan lagi ya, untuk tugasnya silahkan boleh di-share hari ini, boleh besok atau hari Rabu. Nanti hari Kamis, pokoknya maksimal hari Kamis, semua tugas harus sudah terupdate ya di status dan juga dikirimkan via Japri sama Bu Ayu. Nah, kalau yang diupdate status boleh nggak Bu saya update itu hari Kamis, biar Bu Ayu mungkin hari Senin, Selasa, Rabu sibuk, hari Kamis saya update. Jadi nanti Bu Ayu langsung lihat tuh beberapa video saya, boleh seperti itu. Yang penting nanti saya di Japri ya. Bilang Bu, saya sudah share di status begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.